Kalau kita bicara soal dunia kerja yang serba kompleks, apa sih tantangan terbesar seorang pemimpin? Jawabannya seringkali adalah gimana caranya memotivasi tim biar kinerjanya bisa maksimal. Tapi caranya gimana? Saya Yuli Arnida Pohan, dan dalam paparan ini kita akan bongkar satu kunci rahasia yang sebenarnya ada di dalam kepala kita semua, yaitu pemahaman tentang cara kerja otak. Pasti pernah ya, rasanya kepala itu penuh, pikiran jadi buntu gara-gara tekanan. Nah, reaksi emosional seperti inilah yang sebetulnya jadi penghalang terbesar buat kita mengambil keputusan yang baik. Disinilah neuro leadership masuk. Pendekatan ini ngasih kita alat untuk ngerti respons otak terhadap stres. Jadi sebagai pemimpin kita bisa menembus kabut emosi itu dan bikin keputusan yang jernih, terutama di saat-saat tim paling butuh kita. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah dulu apa tantangan kepemimpinan zaman sekarang. Terus, kita akan cari solusinya dari dunia neuroscience. Setelah itu, kita lihat cara praktis mengelolanya di kantor yang tentunya didukung oleh bukti riset nyata. Dan yang paling penting, di akhir nanti kita akan bahas 3 langkah awal yang bisa langsung Anda praktikan. Yuk, kita mulai! Mari kita mulai dari yang paling dasar. Kita kan sering dengar ya, ada macam-macam gaya kepemimpinan. Tapi kok rasanya di dunia yang serba cepat ini, pendekatan-pendekatan yang lama itu kayak ada yang kurang pas. Yuk, kita gali lebih dalam tantangannya. Mau itu gaya otokratis, demokratis, atau transformasional, semuanya punya nilai plusnya sendiri. Tapi seringkali ada satu hal yang terlewat. Mereka fokus pada apa yang kelihatan di permukaan aja. Perilaku, interaksi. Mereka jarang banget menggali pertanyaan kenapanya. Kenapa ya seseorang bereaksi begitu? Gimana sebetulnya proses di dalam otak itu mempengaruhi kinerja, keputusan, dan cara tim kita bekerja sama? Nah, pertanyaan kenapa yang hilang tadi, itu dia yang coba dijawab oleh neuroscience. Ini bukan sekedar teori baru yang keren loh. Tapi ini sebuah lensa baru yang bikin kita bisa melihat kepemimpinan dengan cara yang sama sekali berbeda. Coba kita lihat solusinya. Coba bayangkan, neuro leadership itu seperti sebuah jembatan. Di satu sisi, ada ilmu tentang otak yang rumit. Di sisi lain, ada praktek kepemimpinan Anda sehari-hari. Nah, jembatan inilah yang menghubungkan keduanya, memungkinkan kita memahami mesin di balik perilaku manusia. Hasilnya, kita bisa memimpin dengan lebih bijak, lebih stabil secara emosi, dan ujung-ujungnya membangun tim yang benar-benar solid. Yang paling menarik itu sebetulnya adalah adanya semacam tarik-menarik di dalam kepala kita setiap saat. Di satu sisi ada korteks prefrontal, kita sebut saja otak CEO. Bagian ini yang berpikir rasional, bikin rencana, dan menimbang akibat. Tapi di sisi lain ada amigdala, si detektor ancaman, yang reaksinya super cepat kalau ada situasi yang terasa menekan atau nggak aman. Keputusan-keputusan kita seringkali lahir dari pertarungan antara keduanya. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita para pemimpin, di tengah panasnya rapat atau dikejar deadline, gimana caranya kita bisa memastikan si otak CEO yang pegang kendali bukan si detektor ancaman yang panik duluan? Mari kita lihat caranya. Salah satu alat yang paling praktis dan powerful untuk ini adalah model SCARF. Anggap saja ini semacam peta untuk memahami pemicu-pemicu sosial di tempat kerja. Hal-hal yang bisa bikin otak tim Anda merasa aman dan dihargai, atau sebaliknya, merasa terancam. Status, kepastian, otonomi, keterhubungan, dan keadilan. 5 hal ini seperti tombol pemicu di otak sosial kita. Contoh ya, bayangkan Anda mengkritik pekerjaan seseorang di depan semua anggota tim. Anda baru saja menekan tombol ancaman pada status mereka. Hasilnya, amigdala mereka langsung aktif dan mereka jadi defensif. Sebaliknya, saat Anda kasih kepercayaan ke mereka untuk memimpin proyek kecil, itu otonomi, Anda menekan tombol penghargaan. Hasilnya, mereka jadi lebih terbuka, kreatif, dan mau bekerja sama. Tentu, ini semua kedengarannya bagus ya di atas kertas. Tapi apa benar ini berhasil di dunia nyata? Nah, saya mau bagikan bukti konkret dari sebuah studi kasus yang saya lakukan sendiri di Indonesia. Jadi lokasinya itu ada di sebuah organisasi sektor publik di Indonesia. Pertanyaan saya waktu itu sederhana. Di lingkungan birokrasi yang kadang terasa kaku, apa pendekatan berbasis otak ini beneran bisa bikin perbedaan? Studi ini melibatkan 102 pegawai negeri. Kenapa ini penting? Karena ini artinya temuan kami punya landasan kuantitatif yang solid, bukan cuma sekedar hasil pengamatan biasa. Dan inilah temuan kuncinya. Ternyata, neuroleadership itu bukan seperti saklar lampu yang kalau dinyalakan, kinerjanya langsung naik. Oh tidak, ada sebuah jembatan penghubung yang luar biasa penting.
Dan jembatan itu adalah keterlibatan kerja atau yang biasa kita kenal dengan istilah work engagement. Jadi, kalau mau disederhanakan, poinnya begini. Ketika seorang pemimpin menerapkan prinsip-prinsip neuroleadership, dia sebetulnya sedang menciptakan sebuah kondisi psikologis di mana para pegawainya jadi lebih semangat, lebih fokus, dan merasa benar-benar nyambung sama pekerjaannya. Nah, kondisi keterlibatan inilah yang pada akhirnya mendorong kinerja jadi jauh lebih baik dan tahan lama. Oke, ini membawa kita ke bagian yang paling penting. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan besok pagi? Anda nggak perlu nunggu ada pelatihan besar-besaran atau perubahan kebijakan. Anda bisa memulainya sekarang juga. Ingat, Anda tidak perlu jadi ahli neuroscience untuk melakukan ini. Cukup sadari satu hal, setiap interaksi Anda, setiap kata yang Anda ucapkan, itu mengirimkan sinyal ke otak tim Anda. Kuncinya adalah mengubah sinyal itu lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ini dia 3 kebiasaan kecil itu. Pertama, jeda singkat. Saat emosi mulai naik, entah karena email yang menyebalkan atau rapat yang alot, ambil napas dulu. Hitung sampai 3 sebelum merespons. Kedua, perjelas arahan. Selalu pastikan tim tahu kenapanya, siapa melakukan apa, dan apa langkah selanjutnya. Dan ketiga, cek keadilan. Sebelum memberi masukan kritis, tanya dulu ke diri sendiri. Cara saya menyampaikan ini membangun atau justru mempermalukan? Pada akhirnya, neuroleadership adalah tentang kembali ke hal yang paling fundamental. Memimpin manusia dengan cara memahami manusia itu sendiri. Buat saya pribadi, menulis buku ini adalah cara saya berbagi dengan hati. Dengan harapan sederhana, bisa membantu orang lain untuk tumbuh. Nah, pertanyaan terakhir untuk Anda. Sinyal apa yang akan Anda kirimkan untuk tim Anda besok? Semoga paparan ini bermanfaat.